masukin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sugeng rahayu. Yang saya hormati seluruh masyarakat Kabupaten Blora, kembali pada siang hari ini kita akan menyampaikan update kondisi persebaran COVID-19 per hari Rabu 22 April 2020 di Kabupaten Blora. Saya didampingi Pak PLT Kepala Dinas Kesehatan serta Pak Kepala BPBD, pada teman-teman media. Untuk update hari ini, orang tanpa gejala 159, orang dalam pemantauan total ODP 776, selesai pemantauan 665, proses pemantauan 111. Pasien dalam pengawasan PDP, total PDP 8, selesai pengawasan 3, meninggal dengan hasil negatif 1, proses pengawasan 4. Positif COVID total 1 orang dan sekarang sedang menjalani perawatan di RSUD Cepu, dan dilaporkan bahwasanya alhamdulillah kondisinya secara fisik sudah membaik. Hari ini akan dilakukan tes kembali dan kita berdoa semoga satu pasien positif yang di RSUD Cepu ini nanti ketika dites hasilnya bisa negatif. Mohon doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Blora. Sedangkan positif COVID yang meninggal 1 orang. Total pemudik sampai hari ini 22.883. Dengan kondisi ini kami menghimbau dan memohon kepada seluruh masyarakat, khususnya para pendatang, setelah tiba di rumah tidak bosan-bosannya kami himbau agar lapor ke perangkat desa, isolasi diri selama 14 hari. Kalau mungkin merasa ada gejala-gejala, segera lapor ke perangkat desa agar perangkat meneruskan ke puskesmas, agar nantinya tim medis bisa memeriksa keadaan tersebut. Untuk sedulur-sedulur Blora yang masih di perantauan, kami mohon untuk menunda mudiknya. Jangan mudik dahulu. Sesuai arahan Bapak Presiden dan juga Bapak Gubernur, tunda mudik justru karena sayang terhadap keluarga. Semoga semuanya tetap sehat, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita berupaya agar COVID-19 di Blora tidak bertambah lagi. Bagi masyarakat, kami meminta untuk tetap di rumah. Jika terpaksa harus keluar rumah, pakailah masker. Ini adalah himbauan wajib agar selalu jaga jarak minimal 1 hingga 2 meter. Kemudian kita juga membiasakan dengan pola hidup sehat, cuci tangan pakai sabun. Juga kemudian kita berharap juga aktivitas olahraga dan makan makanan yang bergizi. Agar tidak sampai ditangani petugas medis di puskesmas atau rumah sakit, maka kami tegaskan sekali lagi bahwa kunci utama adalah pada diri kita masing-masing. Ketika kita bisa menahan diri untuk patuh pada himbauan pemerintah, maka tenaga medis tidak perlu merawat kita semuanya. Khusus untuk para tenaga medis, kami sangat mengapresiasi jasa dari panjenengan semuanya dalam penanganan COVID-19 ini. Tetap semangat, jangan menyerah, kita bersama panjenengan semuanya. Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas dedikasinya, kemarin kita sudah meninjau 2 hotel untuk persiapan ketika nanti akan dilakukan isolasi mandiri untuk para tenaga medis, untuk karantina, untuk para tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 yang terpapar, agar nantinya ketika sudah siap diisolasi mandiri, bagi keluarga juga tenang dan lingkungan juga tenang. Ini kita kemarin hotel yang sudah siap ada Hotel Sem dan Hotel Alium yang ada di Cepu. Untuk Blora mungkin nanti Hotel Mustika.
yang secara teknis sedang dikoordinasikan oleh Pak Sekda dengan OBD terkait. Selanjutnya, menyikapi maraknya pemberitaan tentang COVID-19 di media, utamanya medsos, kami minta agar masyarakat tidak mudah membagikan informasi yang belum jelas sumber kebenarannya. Jangan ikut-ikutan untuk menyebarkan hoax yang biasanya berawal dari broadcast yang tidak jelas sumbernya. Kemudian pada masyarakat, ketika ada salah satu warganya melakukan isolasi mandiri di rumah, kami mohon untuk selalu disupport, diberikan semangat, dan saling membantu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal ini perlu dilakukan agar yang bersangkutan merasa tenang, tidak stres, tidak merasa dikucilkan, memiliki imunitas yang baik dan semangat yang tinggi untuk segera sembuh. Di samping itu, tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh donatur, semua pihak yang sudah membantu penanganan virus corona di wilayah Kabupaten Blora, baik itu berupa APD, sembako, dan juga lain-lainnya. Semoga menjadi ladang amal ibadah untuk kita semuanya, yang semua pihak yang sudah mendukung, mensupport tentang penanganan COVID-19 di Kabupaten Blora ini. Selain upaya lahiriah, Pemkab juga melakukan upaya batiniah. Alhamdulillah pagi tadi bersama 450 penghafal Al-Quran, hafidh-hafidhah se-Kabupaten Blora telah melaksanakan khataman Al-Quran bil ghaib serentak di 90 titik di penjuru Kabupaten Blora, baik di masjid, musola maupun pondok pesantren, dalam upaya semuanya berdoa agar wabah corona ini bisa segera selesai, sehingga kita semua khususnya umat muslim dalam menyambut Ramadan yang 2 hari lagi insya Allah akan datang ini bisa melaksanakan ibadah dengan tenang. Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Blora mewakili Bapak Bupati menyampaikan terima kasih untuk para hafidh-hafidhah yang tergabung dalam Jamiatul Qur'an wal Hufadz yang diketuai oleh Pak Dr. Jamil atas sumbangsihnya, atas dedikasinya yang ikut berpartisipasi dalam rangka COVID ini, mendoakan secara batiniah ini semoga doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Yang terakhir, kami berpesan bagi umat muslim ini menjelang puasa, mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Kita berdoa, selalu berdoa. Jangan lupa setelah berdoa kita kirim Fatihah minimal 7 kali untuk mendoakan semoga Blora ini segera, corona segera hilang dari Blora ini. Dan juga untuk warga yang non muslim, monggo menyesuaikan dengan doa agamanya masing-masing ketika menjalankan ibadah. Teman-teman media, kami mohon juga kerjasamanya dalam rangka terus membantu kita dalam rangka pemberitaan yang positif-positif yang kira-kira menyejukkan masyarakat. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungannya, dilindungi dan dijauhkan Allah Tuhan Yang Maha Esa dari wabah virus corona ini. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Allahumma muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan Bapak Wakil Bupati. Saya akan jelaskan lagi yang positif baru 1 dan meninggal. Kemudian yang disampaikan Bapak Wakil tadi yang di Rumah Sakit Cepu belum positif. Jadi positif rapid test atau tes cepat. Dan sudah akan dilakukan swab hari ini dan besok, swabnya 2 kali dan akan dikirim ke BTKL Jogja. Itu memerlukan waktu kurang lebih memang cukup lama, 10-14 hari. Jadi sekali lagi yang pasien dari Kentong Cepu belum terbukti terkonfirmasi positif secara laboratorium. Jadi baru tes cepat.
Saya ingatkan, kita berdoa mudah-mudahan negatif. Kalau menurut laporan dari Pak Direktur tadi sudah melaporkan kondisi klinisnya sudah membaik, orangnya sudah membaik. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kita swab dan kita akan segera kirim swabnya ke BTKL. Sekali lagi hasilnya cukup lama. Kalau PCR itu valid, tetapi kelemahannya waktunya yang cukup lama, karena itu adalah tes replikasi DNA. Kemudian kapan keluarga akan diambil rapid test? Setelah kontak dengan penderita paling cepat 7 hari, kira-kira besok Jumat apa Sabtu. Jadi ada banyak pertanyaan kapan diambil rapidnya yang dikeluarkan di kantong cepu. Kita hitung kira-kira besok Jumat Sabtu akan kita ambil semua yang kontak, termasuk petugas puskesmas dari Cepu. Kemudian yang almarhum dari Blora sudah kita kontak dan sudah disampaikan kemarin oleh beberapa sumber, termasuk Pak Direktur RSU Blora. Memang ada beberapa yang teman-teman medis yang harus diisolasi, sekitar 25, tapi yang isolasi di dalam tenaga medis hanya 3. Ya, yang lain isolasi mandiri. Mungkin itu tambahan dari kami. Sekali lagi, mudah-mudahan ini untuk bermanfaat untuk kita. Sekali lagi, Bapak Ibu, kita tidak boleh takut berlebihan, panik. Ya, kita berharap seperti sudah disampaikan Pak Wakil, kalau semuanya kita patuh dan taat dan disiplin apa yang himbauan dari pemerintah untuk menjaga jarak, untuk memakai masker kalau keluar rumah, untuk di rumah saja kalau tidak ada perlu, untuk rajin mencuci tangan pakai sabun, dan di rumah apa yang bisa kerjakan, saya rasa bisa meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang yang baik. Termasuk orang-orang yang kita anjurkan untuk isolasi di rumah, baik itu ODP atau PDP, di rumah harus meningkatkan daya tahan tubuh melalui makanan dengan gizi yang baik, gizi yang seimbang. Di rumah kalau 14 hari tidak mengkonsumsi gizi yang baik, kurang baik. Jadi diimbangi dengan makanan yang baik, yang sehat, sehingga daya tahan tubuhnya akan baik. Sekali lagi, virus ini bisa, untuk mencegah kematian, kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita melalui asupan makanan gizi yang baik untuk kita. Melalui dari sayur, buah, dan mungkin perlu vitamin-vitamin yang perlu kita konsumsi. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Mohon dukungan doanya, khususnya para tenaga medis yang sudah diisolasi, semoga cepat sembuh dan PCR-nya negatif, itu yang kami. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang menambah lagi positif di Kabupaten Blora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Segera Waras. Yang kita hormati bersama Bapak Bupati Blora dan Bapak Wakil Bupati Blora, segenap hadirin, Bapak Ibu Saudara, seluruh warga masyarakat Kabupaten Blora yang sangat kami cintai. Upaya untuk mengatasi virus Corona 19 adalah dengan memutus mata rantai penularannya. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah daerah, instansi vertikal, TNI Polri, akademisi, masyarakat, media, dunia usaha, semuanya telah berperan, bersinergi, dan berkontribusi dalam rangka menanggulangi, mencegah dan mengurangi pandemi COVID-19. Sejak pertengahan bulan Maret hingga sekarang, kami dari BPBD Kabupaten Blora bersama dinas terkait terus melakukan koordinasi dan memberikan pelayanan penyemprotan disinfektan di fasilitas-fasilitas umum, ruang publik, tempat ibadah, maupun permintaan dari masyarakat. Edukasi kebencanaan pada masyarakat terkait mitigasi struktural maupun non-struktural terus kita lakukan. Di antaranya dengan memberikan upaya-upaya fisik kepada masyarakat
yang tinggal di sekitar zona rawan bencana maupun terdampak bencana. Antara lain dengan bantuan logistik makanan, sembako, dan material bangunan, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui pengeras suara keliling di 16 kecamatan dengan menekankan pentingnya membangun kesadaran dan kepedulian bersama, menjaga kepatuhan dan kedisiplinan yang kuat dalam upaya menjaga penyebaran virus corona 19. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami hormati, di tengah pandemi COVID-19 saat ini ada sebagian warga masyarakat kita yang masih diuji dengan datangnya bencana alam banjir dan tanah longsor di 6 kecamatan di 15 desa. Dari hasil tim inventarisasi dan identifikasi kerusakan pasca bencana, BPBD Kabupaten Blora bersama dinas terkait diketahui terdapat 24 kakak rumah warga yang terancam dan terdampak longsor. Sebagian yang longsor telah kami upayakan dengan bantuan tanggap darurat, sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana lebih lanjut, kami usulkan melalui bantuan pendanaan dari APBD Blora, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan APBN Pusat. Adapun korban terdampak banjir yang tersebar di 5 kecamatan tersebut kurang lebih 1.105 kakak. Prioritas yang berasal dari warga masyarakat miskin kurang mampu kita berikan bantuan logistik sembako. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat kami hormati, penanggulangan bencana adalah urusan bersama. Entah itu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial, semuanya adalah tanggung jawab kita bersama. Kami tidak akan pernah berhenti untuk selalu mengingatkan, menghimbau dan mengajak kepada Bapak Ibu Saudara seluruh warga masyarakat Kabupaten Blora untuk tetap dan selalu waspada, bersama-sama bergotong royong dalam menyikapi semua bencana, khususnya bencana non-alam COVID-19 seperti sekarang ini. Penyebaran virus corona dapat dicegah dan dengan kesadaran, kepatuhan, dan disiplin yang kuat, mulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan seluruh masyarakat. Disiplin menggunakan masker ketika keluar rumah, disiplin menjaga jarak, aman ketika berinteraksi, disiplin menghindari kerumunan, disiplin mencuci tangan dengan sabun, dan disiplin beraktivitas di rumah saja. Untuk itu mari Bapak Ibu dan hadirin semuanya, warga masyarakat Kabupaten Blora, mari kita lakukan bersama-sama guna memutus mata rantai penyebaran virus corona 19. Pasca penetapan status keadaan siaga darurat bencana menjadi tanggap darurat bencana oleh Bapak Bupati Blora, beliau telah menginstruksikan peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan COVID-19. Untuk itu, kami himbau terus siagakan satuan gugus tugas di tingkat kecamatan, kelurahan, RW, RT sesuai dengan kewenangannya. Jika ada warganya yang bergejala dan terinfeksi virus corona dan membutuhkan uluran tangan, tolong untuk segera dibantu. Pengetahuan adalah penting, pastikan berbagi informasi yang benar dengan keluarga, kerabat, rekan kerja, dan lingkungan kita semuanya. Jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya. Demikian Bapak Ibu dan Saudara yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan badai Corona 19 segera berakhir. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi melindungi kita semuanya. Tetap semangat dan siap untuk selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, santi, Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.